Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukunya dibuka halaman 29, Suci. 29 dibuka. Yang masuk masih 10 anak ya. Berapa jumlah total anak kelas 5B? Berapa? Suci berapa belum Suci? 29, berarti masih banyak ya. Jadi nanti kalau yang belum bergabung mengikuti YouTube di channel Pak Zan ya. Ya, nanti tak kasih tugas. Tak fotokan tugasnya di grup. Tak kirim di grup ya. Jadi yang nggak bisa Zoom atau HP-nya tidak bisa dipakai Zoom, bisa nanti lihat di YouTube ya. Karena ini ceramah, sistemnya ceramah ya. Jadi ini nanti bisa dilihat di YouTube. Saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada hari ini kita diberi kesehatan oleh Allah, diberi kenikmatan oleh Allah, bisa hidup di hari ini, masih diberi kesehatan, masih diberi umur yang panjang, masih diberi rezeki yang banyak, masih terhindar dari virus corona. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selamanya terbebas dari virus corona. Amin, Allahumma amin. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Berkat jasa beliau lah kita bisa menikmati ajaran agama Islam, ajaran yang diridhai oleh Allah. Masuk ke materi sekarang, buka halaman 29, sudah dibuka semuanya ya. Materi tentang puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa. Kama kutiba lalladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian bertakwa. Jadi Allah mewajibkan puasa Ramadan. Allah mewajibkan puasa Ramadan ini tidak hanya umat Nabi Muhammad, umat 1-5, di mana tempat wahyu pertama kali turun Nabi Muhammad sedang berada di Gua Hira. Seorang yang membaca Al-Quran akan dilipatkan oleh ganda, dilipat gandakan 10 kali lipat oleh Allah. Pahala 1 huruf seperti membaca 10 huruf. Berapa kali kamu membaca huruf? Makanya perbanyaklah membaca Al-Quran pada bulan Ramadan. Coba bayangkan betapa Allah Maha Pemurah bagi hamba-hambanya, yang membaca saja diberi pahala. Seperti itu apalagi mau memahami maknanya, mengamalkan isi kandungannya. Waktu kurang 5 menit ya. Ini setengah jam. Tak terasa setengah jam ya. Tambah sedikit ya. Perhatikan sabda Rasulullah SAW berikut ini. Man qara'a harfan, barang siapa yang membaca 1 huruf min kitabillah, dari kitab Allah, falahu bihi hasanatun, maka baginya 1 kebaikan. Wal hasanatu, dan 1 kebaikan. Bi asri amsalihah, bi asri amsalihah,
kebaikan itu dibalas 10 kali lipat. La aqulu saya tidak mengatakan alif lam mim harfun. Alif lam mim itu satu huruf, saya tidak mengatakan, kata Rasulullah. Alif lam mim itu satu huruf. Walakin, tetapi, alifun harfun. Alif itu satu huruf, walamun, lam itu satu huruf, wamimun harfun, mim itu satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Saya akhiri materi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha walinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ditutup dulu. Nah, umat Nabi Muhammad diwajibkan berpuasa Ramadan. Bukan berarti umat Nabi Muhammad saja yang diwajibkan, tapi umat sebelum Nabi Muhammad diwajibkan semuanya. Umat Nabi Musa juga diwajibkan puasa. Umat Nabi Nuh juga diwajibkan puasa. Tapi puasanya tidak sebulan penuh, tapi tidak. Puasa Nabi Daud, ya, sehari puasa sehari tidak. Kata kutiba seberarti diwajibkan. Ya, kutiba itu berarti diwajibkan. Wajib bagi orang yang beriman berpuasa. Wajib artinya jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan kita mendapat siksaan oleh Allah. Ketentuan puasa Ramadan, penetapan masuknya bulan Ramadan. Untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan, kita harus mengetahui datangnya bulan Ramadan. Cara untuk mengetahui datangnya bulan Ramadan antara lain, pertama kita melihat bulan. Bulan niku wis kelihatan apa enggak? Kelihatan apa namanya itu? Kelihatan munculnya bulan, kelihatan apa enggak? Kalau dilihat di teropong itu. Melihat bulan. Bisa juga dengan hisab. Hisab itu apa? Dengan tanggalan. Kalau tanggalan biasa bentar. Bisa pertama melihat datangnya bulan Ramadan bisa dengan tanggalan, ya, bulan suci Ramadan jatuh tanggal 1. Bisa juga dengan ru'yatul hilal, melihat bulan di tempat-tempat yang ditentukan oleh pemerintah. Seperti kalau di sini itu di Kenjeran atau di mana itu gedung yang tinggi itu ya, di Masjid Agung, itu bisa untuk melihat bulan dengan teleskop yang canggih. Yang kedua, menyempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari, ya. Jadi bulan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari. Itu cara menentukan bulan Ramadan. Sumu liru'yati, berpuasalah kamu sekalian karena melihat bulan. Sumu liru'yati, berpuasalah kamu sekalian karena kamu melihat bulan. Fa in hunia alaikum, wa aftiru liru'yati, dan berbukalah, berhari rayalah kamu sekalian karena kamu melihat bulan. Fa in huniya alaikum, jika kamu sekalian tidak dapat melihat bulan. Apa? Fa in huniya alaikum, jika kamu sekalian tidak dapat melihat bulan, fakmilu iddata Sya'ban, fakmilu iddata Sya'bana salasina yauman,
maka sempurnakanlah bilangan hari dari bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Kalau kamu tidak bisa melihat bulan, maka bulan Sya'ban disempurnakan menjadi 30 hari. Ya, itu metode-metode kita menentukan bulan Ramadan. Yang ketiga, apabila ada tanda-tanda yang biasa dilakukan di daerah tersebut untuk memberitahukan bahwa Ramadan telah tiba, seperti pengumuman dari pemerintah, menteri agama yang mengumumkan, dan dari masjid-masjid pengumuman besok puasa Ramadan, atau diumumkan oleh para tokoh agama, panutan di masyarakat itu diumumkan besok Ramadan. Yang keempat, melakukan perhitungan dengan ilmu hisab. Ilmu hisab itu ilmu falak, tentang menghitung tanggalan. Bisa dengan itu. Rukun dan syarat puasa Ramadan. Rukun puasa Ramadan adalah hal-hal yang tidak boleh ditinggalkan pada waktu menjalankan ibadah puasa. Adapun rukun puasa ada 2 macam, yaitu niat. Di dalam berpuasa Ramadan diharuskan adanya niat. Kalau tidak niat, puasa Ramadannya tidak sah. Niatnya puasa Ramadan, nawaitu shoma ghadin an adai fardhi sahri Ramadan hadhihi sanati fardha lillahi ta'ala. Aku berniat puasa besok untuk memenuhi kewajiban puasa bulan Ramadan pada tahun ini karena Allah Ta'ala. Ini puasa Ramadan di awal Ramadan, pertama kali kamu menjelang sahur yang pertama, kamu puasa dengan niat puasa setahun. Ya, ini niatnya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri Ramadhana hadhihi sanati fardhalillahi ta'ala. Aku berniat puasa besok untuk kewajiban puasa bulan selama setahun ini karena Allah Ta'ala. Hadhihi sanati, di tahun ini, ya. Jadi puasa Ramadan di tahun ini sebulan penuh. Yang kedua adalah menahan diri. Rukun puasa yang kedua adalah menahan diri. Maksudnya menahan diri dari segala yang membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Nanti ada keterangan yang membatalkan puasa. Mulai terbitnya fajar, atau sebelum subuh, atau sebelum imsak. Pas imsak gimana, Pak? Boleh, tapi makruh. Ya, boleh. Kamu misalkan nggak menangis sahur pas imsak, boleh, tapi makruh. Lebih baik tidak. Menahan apa-apa yang masuk dalam mulut, minum, makan, sampai maghrib. Terbitnya fajar subuh sampai maghrib. Syarat wajib puasa Ramadan. Syarat wajib puasa Ramadan adalah segala sesuatu yang menyebabkan seorang diwajibkan melakukan puasa. Segala sesuatu yang menyebabkan seorang diwajibkan melakukan puasa. Berikut syarat wajib puasa Ramadan. Pertama, harus orang Islam. Yang kedua adalah berakal sehat. Yang ketiga adalah baligh, dewasa. Kelas 5 sudah balik, sudah dewasa semuanya. Jadi tidak ada alasan, Pak, aku belum balik, Pak, aku poso beduk. Tidak. Ya, yang perempuan terutama, yang laki-laki Excel sudah balik. Bisa lihat. Yang keempat adalah kuat dan mampu melaksanakan puasa. Kalau orang sakit, boleh tidak puasa, tapi mengganti puasa di bulan berikutnya. Kalau misalkan sakit tetap
mengganti tidak kuat, berarti membayar fidyah. Sedangkan bagi mereka yang tidak memenuhi syarat wajib tersebut, maka tidak diwajibkan melaksanakan puasa Ramadan. Orang yang tidak terkena kewajiban puasa, antara lain pertama adalah orang non-Islam, tidak berkewajiban puasa Ramadan. Jadi orang kafir tidak wajib puasa Ramadan. Yang kedua adalah orang yang sedang sakit, boleh tidak berpuasa tetapi wajib mengganti atau mengqadha puasanya di bulan setelah bulan Ramadan, sebelum bulan Ramadan terjadi. Kalau misalkan sampai bulan Ramadan belum mengganti, belum mengqadha puasanya, gimana Pak? Harus nyaur puasa Ramadan dan membayar fidyah 6 on 35 gram, ya. Paham enggak? Pak maksudnya? Kalau kamu misalkan punya hutang yang perempuan 10 atau 7 ya, terus sampai puasa Ramadannya lagi kamu belum mengganti, belum mengqadha, wah kamu setelah Ramadannya lagi kamu ganti puasa Ramadan tahun lalu puasa dan membayar fidyah seharinya 6 on 35 gram, bisa anggap 6,5 nah ya, 6,5 ping berapa puasanya yang belum? Ping 7 ya. Sedangkan yang ketiga adalah orang yang bepergian jauh, boleh tidak berpuasa tetapi wajib mengqadhanya sesuai dengan jumlah hari yang ditinggalkan di luar bulan Ramadan. Anak kecil yang belum balik tidak wajib puasa Ramadan, adikmu tidak wajib puasa Ramadan, tapi dikasih pelajaran, disuruh puasa Ramadan atau puasa beduk ya. Belajar itu hanya belajar ya. Orang yang sudah tua, lemah, tidak kuat, boleh tidak berpuasa, tetapi wajib menggantinya dengan membayar fidyah. Orang yang sudah tua, puasa, kalau puasa nanti tambah gak kuat, tambah sakit, boleh tidak puasa, tapi harus membayar fidyah kepada fakir miskin. Selanjutnya yaitu orang yang hamil tua, mau melahirkan, atau orang wanita yang menyusui anaknya dan khawatir ada akibat di luar Ramadan, maka apa? Di sini keterangannya membayar fidyah, tidak usah mengganti puasa Ramadan, ya, karena sudah susah payah menyusui, susah payah hamil. Di sini hanya membayar fidyah. Orang yang sedang haid atau nifas tidak boleh berpuasa dan haram berpuasa orang yang haid dan nifas itu. Tetapi wajib menggantinya di luar bulan Ramadan sebanyak hari yang ditinggalkan. Selanjutnya yaitu syarat sah puasa Ramadan. Syarat sah puasa Ramadan yaitu suatu yang harus dilakukan dalam keadaan seorang muslim yang akan mengerjakan atau melaksanakan puasa Ramadan sehingga puasa dijalankan menjadi sah. Pertama, syarat sah puasa Ramadan adalah harus beragama Islam. Kalau nggak Islam nggak sah puasanya. Yang kedua adalah mumayyiz. Mumayyiz adalah orang yang dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Yang ketiga adalah suci dari haid dan nifas. Kalau belum suci tidak sah puasanya. Yang keempat dikerjakan pada waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Kamu puasa Ramadan terus kamu wes tak jangkepi puasaku 30 padahal sudah masuk hari raya. Itu tidak boleh, haram. Kalau waktunya hari raya ya berbukalah. Jangan kamu lanjut puasa Ramadan, nggak boleh. Dosa kalau puasa pada tanggal 1 Syawal. Selanjutnya yaitu sunnah-sunnah puasa. Sunnah-sunnah puasa adalah amalan-amalan sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan agar dapat menambah pahala dan menambah kesempurnaan puasa. Namun bila tidak dikerjakan, tidak berdosa.
Sunnah-sunnah dalam puasa banyak sekali, adapun di antaranya sebagai berikut. Menyegerakan berbuka apabila sudah jelas bahwa matahari telah terbenam atau mendengarkan suara azan maghrib. Segera berbuka, ojo sik ditunda. Sik nanti aja aku sik kuat. Jangan. Minimal berbuka dengan 3 kurma, minimal dengan 3 kurma dan 3 cegukan minum air putih. Minimal seperti itu, sunnahnya seperti itu. Menyegerakan berbuka sangat dianjurkan meskipun hanya dengan seteguk air atau makan sebiji kurma. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini. An Anasin radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah, dari Anas radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW berbuka. Yuftiru ala rutabatin. Rasulullah berbuka sebelum sholat maghrib. Rasulullah berbuka sebelum sholat maghrib dengan kurma. Fa in lam takun rutabatun. Kalau tidak ada kurma, fa in lam takun rutabatun. Kalau tidak ada kurma, fa'ala tamaratin. Beliau minum air beberapa teguk. Fa'ilam takun hasawatin mimma. Beliau minum air beberapa teguk. Kalau tidak ada kurma, beliau minum beberapa teguk. Sebelum berbuka puasa kita dianjurkan untuk berdoa Allahumma, berbuka puasa, doa berbuka puasa Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhahabal dhama'u wa btalatis uruku wa sabatal ahruj insyaallah. Ya Allah, karena engkaulah saya berpuasa, kepada engkaulah saya beriman, dan rizki engkaulah saya berbuka. Telah hilang lapar dan dahaga, dan segerlah segala sendi-sendi. Mudah-mudahan pahalanya ditetapkan oleh Allah. Atau doa yang paling singkat seperti ini, yang biasa kamu baca, yang kamu biasa doa di bulan Ramadan mau berbuka itu. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, untuk engkau aku berpuasa, kepada engkau aku beriman, dan atas rezekimu aku berbuka. Dengan rahmat engkau wahai zat yang maha pengasih dan maha penyayang. Berpuasa dengan makanan manis, kurma atau yang manis-manis, mangga yang manis ya. Mengakhiri makanan sahur adalah makanan pada malam hari, disunahkan pada akhir malam. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW berikut ini. An Anasin radhiyallahu an, dari Anas radhiyallahu an berkata, qala Anas berkata, Rasulullah SAW bersabda, tasaharu, makan sahurlah kamu. Tasaharu, makan sahurlah kamu. Fa inna fis sahuri. Karena sesungguhnya pada makanan sahur itu barokatan, terdapat berkah. Yang kelima yaitu sunnah puasa, yaitu memperbanyak sedekah. Sedekah hukumnya adalah sunnah. Sedekah yang paling utama yaitu sedekah yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Hal tersebut dijelaskan sesuai dengan sabda Rasulullah.
An Anasin, dari Anas radhiyallahu an berkata, qala Anas berkata, su'ilan nabiyya, Rasulullah ditanya, su'ilan nabiyya Rasulullah alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyu sadaqatin, ditanya tentang sedekah apa yang paling utama, afdalu, ayyu sadaqatin afdalu, ditanya tentang sedekah apa yang paling utama. Qala, Rasulullah menjawab, sadaqatun, sedekah fi Ramadhana, di bulan Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Mumpung bulan Ramadan, kalau sudah masuk bulan Ramadan, perbanyaklah sedekah. Bersedekah satu dilipatkan menjadi 10. Bersedekah 1000 jadi 10.000. Ya. Sunnah yang keenam yaitu memberikan makanan kepada orang yang berbuka puasa. Memberi makanan kepada orang yang berbuka puasa sangat dianjurkan, karena pahalanya sama dengan puasanya orang tersebut tanpa dikurangi sedikit pun. Jadi kalau kamu kepingin dapat pahalanya orang puasa, orang takjil, orang mau berbuka puasa, yang di musola, yang di masjid, itu berilah takjil, berilah makanan di masjid atau musola. Itu ganjarannya seperti kamu puasa sehari penuh. Seperti sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man fattara shaiman, siapa yang memberi makan orang yang berpuasa, Kana lahu mislu ajrihi, maka baginya pahala, ghairu annahu la yanqusu, seperti orang berpuasa tersebut. Jadi orang yang memberi takjil berbuka puasa itu seperti orang yang ganjarannya seperti orang yang berpuasa. Ya. Waktu kurang 10 menit nak ya. Waktu kurang 10 menit, yang datang masih berapa ini? 10. Jadi nanti yang belum ikut diwajibkan mengikuti siaran ulang di YouTube ya. Maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut. La yang kusumin ajri shaimi, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu syai'an, sedikit pun juga. Gak mengurangi pahala orang sing puasa itu tadi. Yang ketujuh, sunnah puasa adalah memperbanyak tadarus, membaca Al-Quran, mempelajari arti dan isi kandungan Al-Quran. Banyak sekali dalil-dalil yang menyatakan keutamaan membaca Al-Quran, terlebih lagi pada tanggal 17 Ramadan yang disebut dengan peristiwa nuzulul Quran. Adapun surat yang pertama kali diturunkan yaitu